Assalamualaikum. Malam, mau masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah baik. Dari Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Kalau Ibu boleh tahu nama Ananda siapa ya? Perkenalkan nama saya Yesa Altina, Bu. Biasa dipanggil Yesa, Bu. Oh, Yesa. Yesa sekarang kelas berapa? Yesa sekarang kelas 11, Bu. Bagaimana perasaan Yesa selama kelas 12 sekarang? Rasa Yesa sekarang lebih senang ya, Bu, karena Yesa sudah banyak punya teman dan gurunya juga baik-baik, Bu. Oh, kalau boleh Ibu tahu, kata Yesa untuk kesini dengan Ibu untuk apa ya? Saya mau konseling, Bu. Oh, mau konseling. Sebelumnya Yesa sudah pernah konseling? Belum, Bu. Apa yang Yesa ketahui tentang konseling? Setahu Yesa, konseling itu seperti cerita itu, Bu. Nah, benar. Konseling itu seperti yang kita lakukan ini. Saya sebagai konselornya dan Yesa sebagai tidaknya. Nanti Yesa akan menceritakan kendala yang Yesa hadapi dan kita mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Sampai di sini Yesa ada yang Yesa mau tanyakan? Tidak, Bu. Jadi Yesa, Ibu berharap nanti Yesa diceritakan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kemudian Yesa juga dapat terbuka nanti ya. Yesa jangan ragu dan takut karena rahasianya akan Ibu jamin hanya Ibu, Yesa dan Allah SWT yang tahu. Lalu ada beberapa hal yang perlu Yesa ikuti. Ibu berharap Yesa dapat mengikutinya dengan baik. Apakah Yesa sudah paham? Paham, Bu. Karena kamu ketahui, Ibu hanya memiliki waktu untuk mengajarnya untuk masa depan. Karena Ibu ada kegiatan di luar. Apakah kamu setuju? Itu, Bu. Silakan Yesa ceritakan hal-hal apa saja yang menjadi kendala Yesa. Jadi begini, Bu, saya kan sekarang sudah kelas 11, Bu. Dan tidak lama lagi saya akan memasuki perguruan tinggi, tapi Ibu, nilai saya banyak yang anjlok, Bu, dan itu membuat saya tidak nyaman dan selalu cemas, apalagi nilai yang di kelas saya, Bu. Jadi saya minta nasihat Ibu bagaimana baiknya. Yesa minta nasihat. Perlu Yesa ketahui bahwa Ibu tidak memberikan nasihat sebagaimana yang Yesa minta. Namun, marilah kita secara bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Oh, itu ya, Bu. Baik, coba ceritakan lebih lanjut tentang kendala yang sedang Yesa hadapi. Jadi Bu Yesa kalau belajar matematika itu selalu takut, cemas, dan gelisah di dalam kelas, Bu. Yesa cemas? Iya, Bu. Hal apa yang membuat Yesa tidak nyaman dan cemas? Yesa cemas, Bu, kalau ada soal matematika yang tidak bisa Yesa kerjakan. Dan membuat nilai Yesa jelek, Bu, dan takut disalahkan, Bu. Ibu melihat bahwa Yesa cemas saat pelajaran matematika dimulai. Iya, Bu. Lalu, upaya apa yang Yesa lakukan untuk menyikapi hal ini? Ketika saya belajar matematika, saya sering bolos, Bu. Kepada siapa Yesa pernah mengeluhkan atau menceritakan hal ini? Saya pernah menceritakannya kepada orang tua saya, Bu, tapi responnya malah mengatakan Yesa harus rajin belajar dan jangan selalu main apa aja gitu, Bu. Ibu mendengar bahwa Yesa sudah menceritakan kepada orang tua Yesa, tetapi responnya kurang memuaskan. Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, sejak kapan Yesa cemas akan pelajaran matematika? Sejak saya kelas 10, Bu, ada satu kejadian yang mana mulai saat itu saya takut matematika, Bu. Coba ceritakan kepada Ibu kejadian yang kamu alami itu. Jadi begini, Bu, pada saat itu saya kelas 10 SMA, suatu hari kami akan belajar matematika, Bu. Lalu waktu jam pelajaran langsung guru nyuruh kami itu untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis satu persatu. Tidak lama kemudian nama Yesa dipanggil, lalu Yesa ke depan untuk mengerjakan soal tersebut. Dan waktu itu juga terasa sangat panas yang saya kawasan, Bu. Ibu jadi bingung. Di awal kamu mengatakan bahwa saat belajar matematika kamu akan mengerjakan soal di papan tulis dan hari terasa sangat panas. Lalu membahas hal yang berbeda. Bagaimanakah itu? Oh iya, Bu, saya yang salah, yang benar itu saya ditunjuk untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis, Bu. Lalu Setelah itu, Bu, saya maju ke depan dan mulai mengerjakan soal yang ada di papan. Tapi saya lambat dalam mengerjakan soal itu dan jawaban saya juga salah.
Lalu guru itu juga menyuruh saya duduk sambil memarahi saya di depan teman-teman saya, Bu. Dan juga mempermalukan saya di depan kelas dengan menyuruh saya berdiri di depan kelas. Teman-teman saya menertawakan saya. Karena itu saya takut dengan membuka, Bu. Takut kalau kejadian tersebut terulang kembali. Jadi guru kamu mempermalukan kamu di depan kelas. Sehingga ya saya takut kalau ada hal yang terkait dengan UTBK. Dengan demikian, benar Bu. Lalu bagaimana hubungan kamu dengan guru kamu tersebut hingga saat ini? Saya kalau bertemu selalu menundukkan kepala dan tidak berani melihat kepada guru tersebut, Bu. Jadi Ibu ada sebuah teknik. Teknik ini namanya teknik kosong. Di sini nanti dalam teknik ini Yesa akan berperan sebagai top dog atau underdog. Teknik ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang sedang Yesa hadapi yang menyangkut dengan berhubungan orang lain. Apa ada yang Yesa mau tanyakan? Ada, Bu. Apa itu top dog dan underdog? Nah, tabel ini nanti kamu akan duduk di tempat duduk yang kamu tempati sekarang. Dan Yesa setelah sebagai diri Yesa sendiri, kalau underdog nanti Yesa akan berpindah duduk untuk ke tempat duduk yang sudah Ibu sediakan. Dan Yesa berperan sebagai lawan bicara Yesa seperti guru ketika Yesa. Apa Yesa sudah paham? Iya, paham, Bu. Sekarang coba Yesa menghadap ke kursi yang sudah Ibu sediakan. Baik, Bu. Siapkan diri kamu sebelum kita benar-benar mulai. Jika sudah siap, katakan siap di Yesa. Ya, saya sudah siap, Bu. Atur pernafasan Yesa sebaik mungkin, usahakan untuk dekat ya. Yesa siap? Siap, Bu. Sekarang coba bayangkan suatu kejadian yang pernah Yesa alami kejadian pada waktu itu. Bayangkan kejadian itu hadir pada hari ini. Apa yang kamu rasakan pada waktu itu? Ungkapkan apa yang disampaikan guru Yesa, bagaimana perkataannya, dan seperti apa gesturnya nanti Yesa ungkapkan. Guru saya itu sedang duduk di kursi sambil memainkan spidol dan memperhatikan saya mengerjakan soal, tetapi ibu itu juga sedikit judes karena saya lama mengerjakan soal. Ibu itu memakai baju warna coklat dan juga hitam dengan kacamata hitamnya. Nah, bagus. Sekarang coba Yesa pindah ke kursi underdog dan ungkapkan apa yang dikatakan guru Yesa pada saat itu. Kemudian, Yesa pindah lagi ke kursi top dog, begitu seterusnya. Kamu lama sekali mengerjakan soalnya, Yesa. Maaf, Bu, ini sedikit susah, Bu. Gimana susahnya? Ini kan soal kita bahas minggu lalu. Iya, Bu, saya lupa. Cepat kerjakan, sudah 10 menit belum juga selesai. Saya tidak bisa, Bu, saya tidak paham, Bu. Yang mana aku tidak paham? Makanya kalau ada yang tidak paham itu bertanya, bukan yang diam sok-sok pintar belakang. Saya memperhatikan Ibu kok, tapi saya memang tidak paham. Memperhatikan bagaimana? Tadi saja di waktu menjelaskan materi saya tidak memperhatikan kamu. Asik berbicara dari belakang, bercerita dengan teman di belakang. Ya, Bu, Ibu juga menjelaskannya terlalu cepat sehingga saya sulit untuk memahami materi Ibu. Makanya kalau tidak paham itu diperhatikan guru depan, jangan main-main di belakang dengan tidak mendengarkan penjelasan saya. Iya, Bu. Sekarang kamu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai ya. Lah, kok gitu sih, Bu? Jam pelajaran masih 2 jam lagi, Bu. Bu mau membuat saya malu di depan teman saya, Bu, dengan menyuruh saya seperti ini. Saya memberikan hukuman seperti ini supaya niatnya dapat lebih fokus lagi dalam belajar dan tidak hanya untuk teman-teman yang lainnya, supaya kamu sadar bahwa tindakan yang kamu lakukan itu tidak dapat dibenarkan. Sekarang silakan kamu kembali ke kursi top dog lagi ya, Yesa. Ya, Bu, baik.
Apa yang saya pahami dengan sikap dan tindakan guru itu? Saya paham dulu saya bersikap kritis supaya saya disadari bahwa tindakan saya tidak tepat sehingga saya sulit untuk memahami pelajaran karena saya terlalu banyak main dalam belajar. Nah, begitulah. Itulah alasan mengapa guru kamu tersebut bertindak demikian. Ya Bu, beliau memiliki tujuan yang baik bukan untuk mempermalukan saya di depan kelas, dan saya akan mencoba untuk bicara dengan guru saya dan minta maaf kepadanya. Saya akan mencoba untuk bersosialisasi membaca fisika Bu. Bagus sekali. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Insya Allah Bu. Oh iya Bu, ya saya punya kenalan lagi Bu. Sekarang Esa sudah kelas 11, tidak lama lagi akan kuliah. Lalu, Dalam jurusannya Esa diminta amal untuk masuk ke jurusan perawatan, dan Esa di sini menerima hal itu Bu, tapi saya nilai Esa naik anggap. Dan Esa tidak yakin terima Bu. Apakah Ibu Esa bisa lulus perawatan? hal itu tergantung bagaimana cara belajar dan nilai yang kamu dapat. Esa. Rasanya terlalu banyak yang butuh ke Esa, karena itu Bu, nilai Esa yang jelek. Masuk perawatan itu tidak mudah Bu. Esa juga tidak mau membuat Mama Esa kecewa. Ija semakin nekat, apa yang saya ikut saja Bu. Biasa berpikir demikian. Coba ceritakan yang sangat dulu. Ya Bu, Esa akan coba untuk les saja, untuk mengejar pelajaran Esa yang tertinggal Bu. Dengan itu mungkin bisa untuk memperbaiki nilai Esa. Jadi keputusan yang bagus. Tapi Esa tidak tahu tempat les yang bagus Bu. Apakah Ibu tahu tempat les? Kalau bisa ada pengenalan dasar tentang khusus keperawatan Bu. Ibu juga ada untuk les seperti yang akan kamu ikuti di sana sangat lengkap dan pelayanan yang sangat bagus dan khusus untuk anak-anak keperawatan. Seniornya juga lulusan terbaik. Lengkapnya silakan kamu buka web yang Ibu berikan ini. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Bu, bagaimana ya caranya nanti kalau saya sudah di tempat les untuk bertanya tentang prosedur dan administrasinya? Soalnya saya sulit untuk bertanya dan berbicara dengan orang baru Bu. Baik, Ibu akan coba jelaskan. Jadi nanti kamu setelah sampai ke tempat itu, kamu datangi staf administrasinya ya. Yang pertama, kamu ucapkan salam, kemudian kenakan diri kamu dan sampaikan maksud tujuan kamu di kelas tersebut. Dan kamu tanya apakah ada mata pelajaran yang ingin kamu ikuti di situ. Jika ada, setelah itu tanya bagaimana sistem belajarnya. Kemudian kamu tanya juga bagaimana dengan gayanya. Setelah dijawab, kamu bisa meminta surat penjelasan kepada stafnya. Kemudian minta kontak person yang bisa dihubungi nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, contohnya seperti ini. Assalamualaikum Kak, minta dulu ini sepatnya ya. Waalaikumsalam, ada bisa saya bantu? Kebanyakan saya setelah dari SMA di daerah Subang. Saya ingin bertanya tentang prosedur tersebut. Kamu yang jawab, oh boleh, silakan. Dan kamu jawab, saya ingin tanya Kak, apakah ada les untuk masa keperawatan di sini? Karena saya ingin masuk ke perawatan kebutuhan kuliah nanti. Ada dek, ya kan, kalau boleh tahu bagaimana sistem belajarnya. Untuk sistem belajarnya itu 3 kali dalam seminggu. Oh begitu ya Kak, untuk bayarnya gimana ya Kak? Biayanya 307 per bulan, untuk pembayarannya setiap tanggal 20. Begitu ya Kak, boleh saya minta formularnya Kak? Boleh, ini dek. Terima kasih ya Kak untuk kontak personnya, boleh saya minta Kak? Takutnya nanti ada yang tidak mengerti dalam sebelumnya Kak. Buatlah stamnya untuk kontak kami ada di pojok kiri bawah form ya dek. Kamu jawab, baik Kak, terima kasih atas perhatiannya dan sudah membantu saya. Nanti saya akan kesini lagi ya Kak. Assalamualaikum Kak. Iya sama-sama. Salam. Jadi pulangnya begitu ya Esa. Baik Bu. Supaya kamu tidak lupa untuk menanyakan hal tersebut, alangkah baiknya kamu bisa kirim di rumah. Kalau bisa itu depan kaca ya. Oh iya, baik Bu. Dulu ibu juga punya teman yang memiliki kendala seperti ini, juga itu bicara dengan orang baru. Lalu dia sering latihan di depan kaca, akhirnya dia bisa untuk melewati hal tersebut. Dan ibu juga yakin kamu harus bisa melakukannya. Iya Bu. Apa masih ada yang perlu kita bahas lagi? Oh iya, ada Bu. Saya itu sangat takut dengan anjing Bu. Bisa ceritakan lebih lanjut? Jadi Bu, saya sangat takut sekali segala hal yang berkaitan dengan anjing. Apalagi dengan saya yang ada punya anjing yang membuat saya tidak nyaman Bu. Sudah berapa lama kamu mengalami ketakutan ini? Mungkin sejak bisa dari kecil Bu. Lalu bagaimana upaya yang kamu lakukan tentang hal itu? Saya kalau lihat anjing saya lari Bu. Baik, di sini ibu akan memberikan sebuah teknik namanya teknik desensitasi.
Di mana teknik ini bertujuan untuk membantu menghilangkan rasa takut yang kamu alami. Kalau begitu ya Bu. Sekarang silakan kamu tulis di kertas ini hal-hal yang buat kamu takut dengan anjing sebanyak 4 daftar ya. Baik Bu. Ini sudah Bu. Sekarang mari kita lihat dari yang paling rendah yang tinggi ya. Mendengar kata anjing, mendengar kata anjing, melihat anjing, tidak ada dekat anjing. Sekarang kamu silakan duduk dengan rileks dan juga atur nafasannya ya. Sudah Bu. Silakan pejamkan mata kamu dan nanti dengar itu dari ibu ya. Baik Bu. Mendengar kata anjing. Mendengar kata anjing saya tidak takut. Mendengar kata anjing saya tidak takut. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya tidak takut Bu, cukup tenang Bu. Mendengar suara anjing saya tidak takut. Mendengar suara anjing saya tidak takut. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya cukup tenang Bu. Bisa dilanjutkan? Saya Melihat anjing. Melihat anjing saya tidak takut. Melihat anjing saya tidak takut. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya takut Bu, sepertinya itu ada dekat saya. Melihat anjing. Saya cukup merasa tenang Bu. Bisa dilanjutkan? Melihat anjing. Melihat anjing saya tidak takut. Melihat anjing saya tidak takut. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya rasa cukup aman dan tenang Bu. Sekarang kamu bisa membuka mata kembali. Bagaimana perasaan kamu sekarang membuka mata kembali? Saya masih kurang tenang Bu, karena saya telah menentukan semuanya Bu dari nilai saya rendah. Kalau tidak dilakukan hal yang saya takut ini Bu. Nah, di sini ibu mempunyai teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini tujuan untuk membantu kamu saat mengalami kelelahan. Mungkin maaf seperti yang kamu rasakan saat ini. Ini membuat perasaan lebih segar. Apa kamu sudah melakukannya? Jadi Bu, bersedia. Baik, nanti kamu ikuti apa yang dilakukan. Baik Bu. Oke, mari kita melakukan. Silakan kamu tiduran di tempat yang telah ibu sediakan. Baik Bu. Dengarkan dan lakukan instruksi yang ibu berikan. Ya Bu.
benar-benar menjadi tegak. Hendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki, lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm dari meter dari lantai. Tahan, tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegak. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya.
terhubung tegangkan tundukkan tegangkan kendurkan lagi tegangkan kendurkan selanjutnya perhatikan bagian hidung dan perut. Tarik nafas sedalam-dalam melalui gembukan perut. Tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut. Serentak dengan mengendurkan semua otot-otot perut serta rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu. Dengan tidak gerakkan lengan, gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan.
menurunkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk menaikkan
ada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, terbang, dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasa nyaman di sana. Silakan buka mata kembali. Kita telah selesai melakukan teknik relaksasi. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik relaksasi ini? Saya merasa lebih segar dan tenang, Bu. Bagus ya, kalau seperti itu. Ya, Bu. Baiklah, apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan? Oh iya, Bu, saya akan sulit untuk mengungkapkan keinginan saya kepada orang lain dan sulit untuk mengatakan tidak suka menolak ajakan teman saya, Bu. Apakah malah kamu akan begitu? Saya takut, Bu, kalau saya menolak nanti mereka tidak mau itu dengan yang saya, Bu. Padahal kalau saya menerima ajakan mereka, tugas-tugas sekolah saya masih banyak yang tidak selesai, Bu, karena saya sibuk terus. Lalu apa rencana kamu untuk melakukannya? Saya akan mencoba untuk menolak ajakan mereka, Bu, dengan mengatakan maaf. Maaf teman, kali ini saya tidak bisa ikut kalian. Ada tugas yang mesti harus saya selesaikan. Tapi itu tidak enak menolaknya, Bu. Kenapa kamu begitu? Kamu tidak bertanggung jawab atas kehidupan dan kebahagiaan orang lain, dan kamu berhak untuk menentukan jalan kamu sendiri. Gitu ya, Bu. Saya akan coba untuk menolak ajakan teman saya, Bu, karena itu dapat merugikan saya juga, Bu. Itulah yang terbaik. Kamu berhak untuk menentukan jalan hidup kamu sendiri, dan tidak hanya untuk membahagiakan orang lain. Alangkah baiknya kita juga menghargai diri sendiri. Baik, Bu. Terima kasih telah mau mendengarkan permasalahan dan keluh kesah saya. Rasanya Ibu seperti kakak saya saja. Kamu berarti begitu, perlu diingatkan kembali bahwa di sini Ibu sebagai konselor ya. Oh iya, Bu. Apa masih ada yang perlu kita bahas lagi? Tidak, Bu. Sudah cukup rasanya. Jika tidak ada, dapat Ibu simpulkan bahwa kamu memiliki 3 kendala yang dimana kamu merasa takut dengan mata pelajaran matematika karena merasa guru mempermalukan kamu. Ternyata guru kamu memiliki niat yang baik untuk kamu, dan kamu akan minta maaf kepadanya. Kemudian kamu sulit untuk berbicara dengan orang lain, dan kamu di sini harus latihan lebih sering lagi ya. Dan yang terakhir, kamu sulit untuk menolak ajakan teman, dan kamu akan mencoba untuk menolak ajakan mereka dengan cara yang baik agar mereka tidak mempersemuanya. Iya, Bu. Bagaimana Ibu bisa tahu perkembangan dari konseling yang kita lakukan ini? Saya akan menghubungi Ibu dan bertemu lagi dengan Ibu minggu depan. Baiklah, Ibu yakin kamu bisa ya? Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Saya merasa lebih baik dan tenang. Pikiran saya lebih terarah, Bu. Apa kamu sudah paham dengan konseling kita hari ini? Sudah paham, Bu. Kalau begitu, jadi konseling kita hari ini Ibu akhiri. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bersedia untuk menemani Ibu dan menceritakan kendala yang kamu hadapi selama kalian. Ya, sama-sama, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Baiklah, Ibu rasa hari ini kita cukupkan sampai di sini. Karena waktu kita sudah habis dan Ibu juga ada hal penting. Jadi, bisa kita akhiri konseling ini? Bisa, Bu. Saya izin pamit ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.